Kita akan sedikit flashback tentang perfuckboyan. Fuckboy yang versi gue aja waktu dulu, yang menurut gue itu udah sangat jauh dengan fuckboy pada umumnya, itu aja menurut gue udah basi. Jadi kali ini gue akan sedikit upgrade. Dan kalau misalkan udah siap, jangan lupa dikasih tombol like, di subscribe, dan kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kita menuju bulan Ramadan. Buat kalian yang agama Islam, yang muslim dan muslimah, buat non muslim sebenarnya juga diuji ya. Kalian mau makan jadi tidak bebas gitu ya. Semuanya sama-sama saling diuji, dan ya indahnya di situ sebenarnya. Saling bertoleransi antar agama, menurut gue itu yang keren. Tanggal 26 nanti di hari Sabtu, gue akan adakan selama 2 hari dari 26 sampai 27 giveaway 10 pieces jam dari Parlem. 5 dari gue, 5 dari mereka. Alhamdulillah disupport. Instagram gue @bimogifari. Silahkan main, ikutin di tanggal 26 sampai tanggal 27 Maret 2022. Sebelum kalian tanya, ini kemeja masih sama dari kayak video sebelumnya. Kemeja dari Pedison yang bahannya kalau gue nggak salah ini pike. Cuma yang pasti ini bahannya adem, ganteng banget. Ini potongannya slim fit. Tinggi gue 173, berat gue di 74, dan ini ukuran L-nya di sini. Tuh. Dan ini stretch. Ini seharusnya diperuntukkan untuk semi formal. Untuk casual bisa, kalau misal untuk formal kayak bahannya tidak mensupport ya. Misalnya yang formal itu biasanya bahannya kayak lebih kayak bahan biasa. Kalau ini karena kayak ada rajutan-rajutan kayak model knit gitu. Dan ini kelihatan ya emang lebih santai gitu, karena bahannya bisa bernafas, bisa melar gitu ya, bisa bikin lo nyaman. Dan kalau untuk formal tuh enggak. Ada yang kaosnya juga, ada 2 warna juga, ada hitam dan putih. Menurut gue cocok banget buat dipakai keseharian, apalagi di Indonesia, karena bahannya yang adem. Nah, harganya menurut gue sangat-sangat terjangkau. Silahkan kalian pantengin, gue udah taruh Instagramnya, ada di deskripsi box di bawah, sama marketplace juga gue kasih ya. Kalau misalnya lo udah di fase fuckboy, sekarang naik waktunya upgrade jadi high frequency di 2022, dan lo harus sikap sangat santai di depan wanita segala macem. Kalau misalnya lo seorang high frequency yang udah di atasnya fuckboy, lo santai dengan diri lo tidak terganggu. Sebaliknya, begitu lo tidak nyaman dengan diri lo mau ketemu siapapun yang menurut lo biasa aja juga, tetap aja lo nggak santai gitu. Karena lo tidak men-treat diri lo sebagai orang spesial. Percaya sama gue, begitu lo udah men-treat diri lo secara spesial, mulai dari penampilan, mindset, sampai attitude lo, secara sadar nggak sadar lo akan melihat orang secara kualitasnya. Mungkin kalau misalnya gue ngomongin satu arah akan keluar, akan kalian tangkapnya salah. Cuma ya percayalah, kalian akan sadar dan kalian akan menemukan fase dimana kalian bisa melihat orang secara kualitasnya. Kalau misalnya lo seorang high frequency di 2022, udah wajib banget untuk santai di depan siapa. Hal yang kedua adalah tidak ada namanya treatment khusus. Semua orang lo treatment dengan sama, dan standarnya emang harus lo sendiri. Kalau lo men-treat sesuatu ke orang lain, coba lo bayangkan kalau treatment itu lo rasakan ke diri lo. Begitu lo udah punya mindset itu ya, lo lakukan itu semua karena lo tahu itu yang terbaik untuk lo. Udah jelas nggak ada lagi namanya treatment khusus, karena semua treatment lo itu udah spesial gitu. Kalau misalnya ada treatment khusus kan berarti banyak tuh treatment yang biasa, treatment yang jelek. Nangkep dong maksudnya analogi gue. Jadi karena semua treatment lo adalah treatment yang spesial, treatment yang khusus, udah nggak ada lagi namanya treatment khusus. Ya semuanya udah treatment biasa aja, padahal standar lo yang dinaikin. Dan itu yang harus wajib di-upgrade di 2022, khususnya kalian dulunya fuckboy sekarang jadi high frequency. Yang ketiga adalah seorang high frequency wajib banget untuk meninggalkan kesan yang jarang ditemui oleh kebanyakan orang. Mau dari segi cara apapun deh. Mau masalah wangi juga bisa. Wangi pakai Verschiety, ada linknya di deskripsi. Nah, kesan yang jarang ditemui itu adalah bentuk salah satu hasil dari treatment lo menspesialkan diri. Dan seorang high frequency udah tahu banget dirinya adalah orang yang spesial. Karena itu dia treatment lah dirinya sampai frekuensinya naik. Nah, untuk ngomongin frekuensi ini sebenarnya emang ke mental. Dan ini di setiap tahap kehidupan ada semua. Ada yang secara fisik, ada yang secara mental, dan ada yang secara spiritual. Mungkin next gue akan bahas lebih kental lagi masalah 3 substansi ini. Kesan yang berwibawa bisa, berwibawa tapi fleksibel bisa. Atau misalnya lo adalah orang yang spontaneous, yang berani bertanya. Nah, misalnya lo berani bertanya dengan hal-hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena lo berani bertanya. Kedua, kesan yang terbaik adalah lo ingin tahu rasanya orang tersebut, makanya lo tanya tentang dia gitu. Emang rada awkward gitu, cuma menurut gue itu adalah salah satu hal yang bisa membuat lo sebagai cowok single menjadi something di depan mata cewek. Dan nggak semua orang berani mau nanya sebenarnya. Cuma dibalik itu,
itu, yang pertama adalah lo bisa tahu apa yang dia rasakan. Udah pasti kalian ngomong secara emosi, emosional kalian udah connect. Lo bisa mengarahkan pembicaraan lo jauh lebih dalam, dan semua obrolan yang menggunakan emosi pasti akan susah dilupakan. Dan ketika lo udah spesial di matanya doi atau matanya siapapun itu, membawa kita ke tips berikutnya, itu adalah semua orang akan jealous kepada lo. Mau dia pria apalagi teman-teman lo, kalau misalnya lo udah install high frequency ini sampai ke tips yang ketiga tadi, di yang keempat pasti akan banyak orang yang jealous sama lo. Untuk mendapatkan hal itu susah gitu, untuk di aplikasi susah. Dan bukan berarti tidak bisa, dan bukan berarti begitu lo coba langsung berhasil, enggak. Tapi kesuksesan udah gue bilang di sebelum-sebelumnya, begitu kalian udah tahu gagal, tetap kalian berusaha, tetap kalian jalan. Suksesnya di situ lo berani terus ngelangkah. Dan ketika lo terus latih itu ya, itu akan berhasil gitu. Ada hasilnya pasti. Dan begitu lo berhasil, karakter high frequency lo, semua cowok pasti akan minder, akan jealous. Di sini gue highlight, bukan itu poinnya, bukan itu tujuannya. Kalau misalnya lo mau jadi seorang high frekuensi, lakukan itu karena diri lo sendiri, bukan karena untuk membuat orang lain terlihat rendah atau menjadi lebih tinggi daripada orang kebanyakan. Otomatis sebenarnya, kalau misalnya lo emang fokus dengan diri lo, udah pasti lo akan tinggi frekuensinya. Walaupun lo tidak paham dengan frekuensi, tapi lo berusaha membentuk karakter lo akan muncul di permukaan. Tapi sekali lagi, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk lo sendiri. Kalau lo mau jadi orang baik, ya karena lo adalah orang baik. Dan last but not least adalah cowok high frequency itu pasti punya komitmen. Dan di sini komitmennya bukan masalah hubungan, bukan masalah apapun itu. Semua hal yang lo komit dengan diri lo, itu komitmennya. Lo punya banyak PDKT misal, dan lo punya komitmen untuk fokus membahagiakan orang tua lo, and that's fine. Dan gue tidak akan munafik, cowok emang butuh yang namanya belayan ya, belayan wanita gitu. Nah, kalau misalnya lo komitmen untuk membahagiakan orang tua lo dulu, ya ngomong sama ceweknya. Itu cowok high frequency. Kalau misalnya si cewek nggak bisa terima gitu ya, dia maunya, kita pacaran, kita harus punya status, kita ini, kita itu. Cowok high frequency udah tahu kalau misalnya komitmennya kuat, ya udah pegang satu komitmen dulu. Mandirikan orang tua lo dulu. Kuatin dulu pondasi orang tua lo. Kalau ceweknya menuntut banyak, tinggal keluar. Sama kalau misalnya lo udah punya satu hubungan, ya lo komit di situ ya. Tapi bukan berarti lo tidak boleh santai, tidak boleh melakukan tips-tips sebelumnya tadi. Tapi di sini yang akan membedakan lo ketika lo udah punya komitmen, lo udah punya pacar, lo punya apapun itu yang lo pegang menjadi pembatas lo untuk melangkah lebih jauh, dan lo bertahan di situ, itu baru cowok high frequency. Lo boleh mau deket, mau ngobrol, mau gimana pun sama cewek lain, selama lo punya komitmen itu yang menjadi pembatas sikap lo, itu baru cowok high frequency. Itu dia 5 hal yang harus kita upgrade masalah perfakboyan di 2022. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah. Insya Allah akan gue bikin kontennya di next video. Dan siap-siap ya, menuju Ramadan, giveaway tanggal 26-27 di Instagram gue @bimogifaris. Sama kemeja ini dong, kemeja ganteng dari Pedisan. Silahkan cek di deskripsi box di bawah. Gue pamit undur diri, jangan lupa dipraktekin, di-install ya, dipraktekin supaya kalian menjadi orang yang awesome, professional, amazing. Gue udah percaya. Sekarang gilirannya kalian buktikan ke gue. Nggak usah, buktikan ke diri lo sendiri. Nanti cerita ke gue ya. Assalamualaikum.